warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Blut semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Dan juga karena ini siang-siang, mudah-mudahan selama ini kita pagi. Ya, saat ini khusus untuk hari ini kita siang ya, di acara konsultasi online Rabu ini. Alhamdulillah di siang ini kita akan bahas, nanti kita diskusi, kemudian mungkin banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Alhamdulillah di siang ini kita berkesempatan, ini langka sekali, berkesempatan hari ini bisa live Instagram dan Facebook di BRI Kampus Cabang Sleman. Dan di sini saya sudah hadir beliau Bapak Toto Siswanto, pemimpin cabang kantor Bank Sleman, Bank BRI Cabang Sleman. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Sibuk sekali nih Pak kayaknya Pak. Ya Pak Toto, kalau kita lihat BRI saat ini gimana Pak? Sudah pelayanannya sudah normal atau seperti apa untuk pelayanan hari ini? Baik, sebelumnya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang menyaksikan acara hari ini. Alhamdulillah di COVID-19 ini kan memang berjalan ya, tapi dari pemerintah sudah menerapkan new normal dan BRI juga sudah melakukan protokoler yang diperlukan, di mana kami sebisa mungkin itu tidak mengurangi pelayanan. Bahkan kami akan membuat dan sudah membuat suatu inovasi di mana di tengah pandemi COVID ini kelangsungan utamanya UMKM itu tetap berlangsung, sehingga bagi para UMKM, para sobat nasabah BRI maupun yang belum jadi nasabah BRI itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupan kita, dan sehingga bisa mempermudah lah teman-teman dalam bertransaksi. Oh ya, jadi udah mulai normal, pelayanan udah mulai ini juga Pak ya, seperti biasa ya Pak ya. Seperti biasa dengan protokoler COVID yang sudah ditentukan tentunya. Ya, ini kan kami dari Blut Pak, kami punya dampingan dari UKM di Sleman terutama itu. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Toto, kira-kira di BRI ini yang bisa dimanfaatkan oleh UKM apa aja produknya Pak yang mungkin bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi kami itu mengenal yang namanya one stop service ya. One stop service itu apapun itu bisa dilakukan di BRI. Jadi kalau yang sudah lama itu kan pelayanan seperti biasa. Kemudian kemarin ada inovasi dari OJK, kebetulan BRI juga ditunjuk untuk melakukan inovasi itu ya, namanya agen briling. Jadi teman-teman para UMKM itu kalau dulu Anda bertransaksi di BRI harus antri dan sebagainya, maka dengan menjadi agen briling Anda salah yang menjadi orang bank tersebut untuk melakukan transaksi itu secara langsung. Jadi orang nabung di tempat Anda, orang ambil tabungan di tempat Anda, orang transfer, beli pulsa dan sebagainya itu bisa Anda lakukan sendiri, dan Anda bahkan mendapatkan fee secara langsung ya. Jadi misalnya gini, saya jadi agen briling nih, Bapak datang ke tempat saya ya, kemudian saya mau bayar Pak listrik, anggaplah 100.000, maka saya boleh minta fee ke Bapak. Ya, ini 100.000 saya minta 2.000 ya Pak. Jadi Bapak bayar saya tunai 102.000, nanti rekening saya akan ke debit menuju rekening listriknya Bapak sebesar 100.000. Nah, berarti saya terima 2.000 kan? Nah, ini 102.000 tak terima cash, rekening saya ke debit ke rekening listrik Bapak sejumlah 100.000. Nah, nanti di akhir periode dari itu kan dapat fee juga dari PLN ya. Nanti dibagi dua Pak. Anggaplah misalnya fee-nya itu 4.000, maka nanti Bapak dapat 2.000 lagi. Jadi kalau dari Bapak tadi saya minta 2.000, nanti di akhir periode saya dapat 2.000 lagi. Jadi sama-sama untung lah Pak ya. Ya untung banget Pak. Coba bayangkan kalau satu kelurahan itu ada berapa orang gitu kan ya. Nah, jadi bisa langsung seperti itu. Dan itu kalau dari sisi pelayanan bagi teman-teman yang ingin ikut, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh BUMDes terutama ya. Nah, BUMDes itu kan misalnya dia kan diwajibkan harus punya badan usaha. Nah, baru dia bisa melakukan pengambilan dana dan sebagainya. Nah, kami sudah memberikan itu solusi. Sudah, BUMDes jadi aja agen briling, selesai Pak. Jadi agen briling kan dia bisa menerima telepon, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran pulsa, kendaraan dan sebagainya, itu sudah langsung memberikan keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan solusi bagi para pedagang-pedagang itu melalui web pasar. Nah, web pasar itu adalah dalam satu pasar itu kita gabung dalam satu web,
kita masukkan di situ, apa yang dijual bisa dilihat oleh masyarakat seluruh dunia melalui dunia maya. Nah, nanti akan diantar oleh ojek-ojek online yang ada di sekitar pasar. Jadi memfasilitasi pedagang pasar Pak ya? Betul, kita fasilitasi. Jadi karena COVID-19 ini kan kita agak dibatasi untuk saling ketemu, orang takut pergi ke pasar. Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi mereka mau beli lombok, mau beli apa, itu bisa, silakan. Itu satu Pak ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya perkumpulan, misalnya kalau anggaplah di Pakem, itu kan ada lombok tuh. Nah, kemarin kita sudah bentuk Pak. Jadi para pedagang lombok itu kalau melakukan lelang dan sebagainya, silakan langsung buka webnya aja. Di situ juga langsung. Nah, misalnya orang yang kebetulan saya lombok nggak dapat nih, kalau di situ saya bisa ikut apa di situ. Ya, jadilah keliling. Datanglah ke situ orang transaksi daripada harus keluar dulu ngambil duit tunai, karena kan yang jual lombok kan tidak semuanya bisa Pak. Kadang cuma 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo atau tunainya. Nah, sudah ambil aja di agen link di situ. Sama-sama jalan lah. Intinya seperti itu. Dan satu lagi yang terbaru itu adalah buat teman-teman yang belum memiliki rekening BRI, Anda bisa langsung membuat rekening secara online. Nah, itu ada namanya buka rekening zaman now ya. Jadi langsung masuk di situ, nanti ada barcode, langsung masuk di sendiri, nggak perlu datang ke bank Pak. Paling gampang lah. Pokoknya sekarang zamannya online Pak ya. Oh iya. Jadi jangan takut. Ya coba aja deh. Ya, silakan coba. Ya, teman-teman sobat UKM semuanya di Sleman terutama, tadi Pak Toto sudah sampaikan banyak fasilitas. Nanti setelah ini seperti topik kita, nanti sebenarnya ada lagi yang tentang kredit Pak. Boleh. KUR nanti mungkin nanti ada dari manajer Bapak yang akan menjelaskan tentang KUR. Mudah-mudahan nanti sobat UKM semuanya di Sleman bisa mengikuti dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di BRI, terutama di kantor cabang Sleman Pak ya. Baik, jadi sekali lagi teman-teman silakan bergabung di BRI, apapun ada kami one stop service. Apapun itu komunitas Anda, kalau Anda ingin membutuhkan transaksi dan sebagainya, nanti akan kami bantu. Iya, terima kasih Pak Toto. Mungkin siap nanti ada teman-teman yang akan menjelaskan mengenai masalah kredit, mengenai masalah pick up service, kemudian mengenai pembukaan rekening dan sebagainya. Sekolah-sekolah, komunitas, apapun itu kami siap ya. Jadi jangan takut untuk datang ke BRI, kami siap untuk Anda dan kami buka 24 jam 7 hari dalam 1 minggu, karena kami ada alatnya, ada ATM-nya, ada agen beli dan sebagainya. Mantap, luar biasa Pak Toto. Ya Pak Toto, terima kasih waktunya. Siap, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk sobat UKM semuanya di Sleman Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Sukses ya teman-teman ya, semangat. Ya, terima kasih pada Pak Toto, sobat UKM semuanya. Tadi sudah disampaikan fasilitas di BRI. Ya, nanti banyak yang bisa dimanfaatkan dan sesuai topik yang kemarin kita sampaikan, kita akan bahas tentang kredit usaha rakyat. Nah, ini khusus untuk UKM nih yang sekarang mungkin butuh tambahan modal atau mungkin sudah punya kredit di perbankan gitu ya. Mau tahu bagaimana sih sebenarnya KUR itu? Nanti kita bisa bahas bersama dengan beliau Bapak Suryono, manajer pemasaran dari BRI kantor cabang Sleman. Monggo Pak. Ya, Pak. Siang Pak Suryono. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Jadi kita sudah bahas sama Pak Toto Pak, fasilitas-fasilitas di BRI terutama di cabang Sleman banyak sekali Pak. Betul. Nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk sobat sobat UKM di Kabupaten Sleman Pak Suryono. Terus ini Pak, kebetulan kemarin kita sebenarnya ada tema Pak, temanya itu terkait serba-serbi tentang KUR BRI. Kredit usaha rakyat di BRI. Ya mungkin nanti mohon informasinya Pak, nanti bisa dijelaskan kepada sobat Plus semuanya di Sleman terutama, nanti kira-kira bagaimana programnya KUR BRI itu Pak gitu. Baik Bapak semua, bahwa di BRI adalah salah satu bank penyalur KUR. Secara nasional kita mendapatkan jatah penyaluran oleh pemerintah itu 10 triliun. Nah, 10 triliun itu kuota nasional. Nah, nanti per cabang juga menyalurkan ya, antara lain BRI Sleman dan keseluruhan cabang yang ada secara nasional. Jadi begitu Bapak. Jadi silakan dari
teman-teman yang punya usaha yang layak dan produktif, layak untuk dibiayai KUR, silahkan datang dengan bunga yang tentu saja sangat-sangat bersaing. Manfaatnya apa aja Pak yang bisa didapat dari UKM, pelaku UKM? Oh iya, oke. Jadi manfaat yang bisa didapat oleh pelaku UKM, KUR ini adalah salah satu bentuk kredit yang simplify, artinya persyaratannya lebih mudah ketimbang kredit komersial biasa. Oke. Dengan usaha yang layak, terus selama usaha juga boleh 6 bulan ke atas. 6 bulan. Ya, kalau kredit biasa kan harus 2 tahun. Ya, ya. Dan 1 tahun terakhir sudah Jalan, mulai, Pak, ya, ya, sudah menghasilkan berjalan, ya. laba. Ya. Kalau KUR boleh 6 bulan. Oke. Terus yang utamanya yang untuk taraf belajar bagi para pengusaha yang belum kenal bank atau Untuk pemula lah Pak ya, pemula, UKM pemula belum gitu. bankable. Ya. Oke. Jadi seperti itu Pak. Ya, ya. Kemudahan-kemudahan yang didapat dari KUR. KUR itu. Maksudnya tadi ada yang layak dan belum bankable Pak ya. Itu Ya. maksudnya apakah kalau pernah ngajukan yang biasa, yang komersil gitu nggak pernah disetujui, pernah nggak disetujui itu bisa juga Pak itu? Atau Ya. gimana Pak? Jadi kalau layak maksudnya usaha yang dibiayai itu layak artinya dalam arti produktif ya Oh. Pak ya. Ya, produktif dari segi usahanya macam-macam, boleh dari segi perdagangan, boleh industri, boleh pertanian, boleh segala macam sektor Semua usaha, sektor bisa, nggih. ya? Asal layak dan produktif bisa. Belum bankable artinya kalau calon nasabah tersebut belum pernah berhubungan bank, artinya mari belajar lewat kredit KUR. Oh, Di iya. samping bunganya murah, persyaratannya lebih ringan. Antara lain tadi boleh baru berusaha 6 bulan sudah boleh Ngajukan. mengajukan gitu. Jadi Itu, ya. benar-benar bermanfaat bagi para teman-teman UKM. Oh iya, iya. Kalau ini Pak terkait plafon, mungkin ada yang Iya. belum tahu nih Oh, plafon, iya. jangka waktu gitu seperti apa Pak? untuk KUR Boleh, ini? boleh. Jadi UKM itu kan bermacam-macam size-nya, size Betul. usahanya ya Mas. Iya. Jadi kalau yang kira-kira kebutuhannya sampai dengan 50 juta, nanti dipersilahkan untuk datang ke BRI unit terdekat, yang dimana di Sleman ada 23 unit kerja yang ada. Silahkan kalau yang sampai dengan 50 juta ke unit. Kalau misalnya yang di atas 50 sampai dengan 500 itu untuk retail, silahkan rawuh dan datang di BRI cabang Sleman. Kita membuka pintu baik konsultasi maupun syukur langsung menjadi Pengajuan nasabah. nasabah, Kalau Pak, ya. misalnya Oh, iya. layak kita biayai. Oh iya, iya. Kalau ini Pak terkait agunan, apa untuk pengajuannya butuh agunan atau seperti apa Pak? Sebetulnya kalau untuk agunan itu ya Bapak, kalau untuk yang besar, untuk yang retail maksud saya, itu membutuhkan jaminan tambahan. Kalau jaminan pokok adalah jaminan usaha yang dibiayai ya Bapak. Oke, kalau untuk jaminan tambahan berupa hak kebendaan itu sifatnya sebagai pengikat saja. Pengikat. Oke, Yang di pengikat atas saja. 50 juta sampai Ya, 500 500 ya, sebagai pengikat nanti bisa ditambahkan bisa berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap. Artinya kalau aktiva tetap itu bisa sertifikat KTP, aktiva lancar seperti kepemilikan seperti barang bergerak, misalnya seperti mobil, motor itu juga bisa. Bisa juga Pak ya. Ini mudah lah gitu ya. Cuman memang Iya. kalau kita ngajukan biasanya kan pasti ditanya agunan itu masalahnya Pak gitu ya. Ya. Kalau kita nanti Iya, iya. mengajukan KUR, kalau di bawah 50 tetap pakai agunan juga atau berapa yang di unit? Yang di unit sebenarnya agunannya itu berupa ini ya Pak, istilahnya sifatnya mengikat dan mereka gitu. nggih. Yang penting misalnya, komitmen, ya, kepercayaan komitmen, dari betul. BRI Dari- kepada nasabahnya juga gitu ya. Nasabah Ya. kepada BRI juga imbal mempercayakan. balik, Iya, ya, betul, jadi Pak. saling menjaga ya. Iya, betul, Pak. Oh iya iya. Iya. Kalau ini Pak, yang untuk marginnya Pak, kalau KUR kan kalau dulu 7% kalau nggak salah Pak ya Iya. setahun. Kalau sekarang Sekarang programnya seperti apa? 6%, Pak. Oh, udah turun? Turun, Oh, 6%, ya? Oh, iya. 6% itu kalau dihitung-hitung dibagi 12 itu kan hanya 0,5 gitu ya, 0,5 gitu ya. Iya, iya. Oke, Sangat-sangat murah. Artinya kalau memang benar-benar untuk usaha produktif
mestinya dengan apa namanya spread atau rate yang kecil itu tentu saja akan ada sisa dari hasil usaha yang mungkin bisa untuk mengembangkan kembali usaha. Lebih banyak gitu ya untuk Betul, nabung betul. gitu ya Pak. Di Betul. BRI juga nabungnya nanti Betul. Pak ya. Iya. Oke Sobat Food Oke. semuanya. Oke. Kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di Facebook maupun di IG, di Instagram. Silahkan nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Suryono terkait Biakur maupun yang produk pembiayaan lainnya kalau memang nanti kita bisa bahas gitu ya. Iya Pak Suryono, terkait ini kalau misalkan sudah punya kredit kur, Ya. mungkin di unit sudah punya Ya, gitu, ya. bukan di cabang apakah juga boleh? Sudah, Pak? Pada prinsipnya kalau sudah punya kur otomatis tidak boleh, Nggak boleh, ya? karena kan ada sistem pelaporan namanya di SIKP ya, Sistem Informasi Kredit Program. Artinya kalau sudah memiliki ya otomatis tidak boleh. Salah satu aja gitu Salah ya. satu. Kalau berarti kalau memang ini cuma satu aja Pak ya ngajukan Kur. misalnya kurnya apakah di unit, apakah di cabang? Ya gitu ya? melihat ses yang Sesnya dibutuhkan, juga. ses usaha dan modal kerja yang dibutuhkan. Kalau sampai 50 juta itu Sobat Food bisa mengajukan pembiayaan ke unit. Kalau di atas 50 sampai dengan 500 itu bisa silakan datang ke di kantor cabang cabang. Sleman. Oke, dan nanti siap dibantu ya Pak ya? Siap, Oke. ada 3 petugas kami yang siap melayani para sobat UMKM antara lain Pak Eko Kurniawan, Mas Aan, sama Mas Surya. Wah, siap lah di sini Siap, ya. siap. Oke. Terus ini Pak, untuk apakah semua pengajuan itu disetujui Pak untuk pengajuan kurnya Pak? Ya, jadi untuk persyaratan pengajuan KUR itu kalau kecuali usaha yang produktif kan ada bank teknis namanya ya Pak ya. Bank teknis itu antara lain meliputi 5C. Oh ya, Oke, karakter oke, gitu ya. karakter, kapasiti, kolateral, condition of economics. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditarik sliknya ya, sliknya kalau di checking itu jelek otomatis ya tidak masuk. Kalau misalnya apa namanya yang jadi istilahnya Kalau yang belum punya bank checking gitu Pak? belum punya BI checking otomatis bisa diproses lebih lanjut, artinya meningkat kepada processing selanjutnya. Ya, dengan catatan usahanya tutup. Tapi tidak semuanya disetujui Pak ya, artinya ada pertimbangan-pertimbangan Ya, tadi ya. ada pertimbangan ini. Kelayakan, Syarat ya. dan ketentuan berlaku. Istilahnya begitu. Betul Pak, iya iya. Kalau itu Pak nanti itu bentuknya kan 6% Pak ya? Ya, Tahunnya. ya. Itu setiap bulan angsurannya kemudian atau seperti apa Pak? Iya. Jadi disesuaikan dengan tipe usahanya. Jadi misalnya untuk perdagangan, untuk jasa dan lain sebagainya, karena keskonya itu bulanan, otomatis angsuran bulanan. Oh, ya. Cuman misalnya yang dibiayai itu usaha musiman seperti pertanian yang menghasilkan apa namanya hasil itu mungkin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti pertanian, peternakan, nah itu disesuaikan dengan jenis usahanya. Jadi Oh, bisa juga musiman. Oh, bisa juga musiman, tidak ya? menutup Sesuai jenis usahanya ya Pak ya? betul betul kita Kalau pendapatan tapi jangan yang tiap bulan dapat tapi angsurannya 3 bulannya nggak bisa juga nggak Pak ya? bisa Pak. Jadi kan Oke. ada apa namanya ada on the spot pemeriksaan ke tempat usaha nasabah juga ya Pak ya. Ya, Oke, ya. jadi artinya benar-benar tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlah. Ya. Artinya oke, jadi nanti benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai dengan apa namanya Kebutuhannya Pak ya? Betul. Oke. Ya. Yo ini Pak ada pertanyaan Pak dari Bu Iva di Oke. Turi. Bagaimana prosedur penangguhan angsuran dari UKM yang sudah mengajukan sudah punya Ya, kredit di sudah BRI? kredit. Prosedurnya seperti apa Pak? Oh ya, jadi intinya nanti nasabah yang kira-kira terdampak COVID-19 ini 19 bisa memang benar-benar terdampak bisa mengajukan kepada BRI terdekat, atau mungkin BRI tempat dia meminjam. Nanti ada nanti on the spot dari apa namanya dari petugas kami yang memastikan seberapa besar penurunannya dan lain sebagainya dari apa namanya omset semula ke omset setelah kena dampak pandemi ini, dan nanti akan diproses lebih lanjut. Nah, dari kita ada semacam penangguhan atau relaksasi keringanan, misalnya pokoknya
untuk ditunda, untuk tidak dibayar dulu, hanya membayar bunganya. Jadi istilahnya tadinya angsurannya besar, jadi bisa diperkecil seiring atau sesuai dengan kemampuan karena penurunan cash flow akibat dampak pandemi COVID-19. Jadi ada program juga nih untuk yang UKM ya Pak ya, untuk yang sudah punya kredit, nggak cuma kur sebenarnya Pak, ada yang semuanya termasuk kredit konsumer yang KPR, KKB, lalu kredit komersial yang size-nya retail dan kecil. Iya betul, retail dan kecil. Ya, jadi bisa dimanfaatkan kalau memang sobat Flut semuanya di Sleman yang memang sudah punya kredit dan kena dampak COVID ini Pak ya, karena penurunan otomatis penjualan turun Pak ya, omset turun. Nah, itu mungkin bisa ngajukan relaksasi Pak ya. Betul. Silakan datang ke kantor BRI terdekat ya, terutama yang kemarin ngajukan pembiayanya di mana kan gitu Pak ya, sesuai yang pengajuan kan gitu. Oh iya Pak, itu kalau misalkan kita nggak bayar itu apa ada konsekuensinya gitu Pak? Apa aja itu dampaknya buat ya ke depannya gitu buat UKM gitu. Kalau yang jelas kalau misalnya yang bersangkutan tidak bayar mesti ada dampaknya. Dampaknya di kolektibilitas yang bersangkutan. Bank checking tadi Pak ya. Di slik ya, di sliknya. Otomatis kalau sudah terdampak misalnya dia kolektibilitasnya masuk kolektibilitas BPK atau kurang lancar ataupun diragukan bahkan macet, nanti akan berakibat kepada yang bersangkutan akan ada kendala misalnya mau maju kembali kredit di semua perbankan. Ya, artinya kalau memang terdampak ya monggo silakan untuk mengajukan relaksasi ke bank terkait atau bank di mana dia menikmati fasilitas. Kalau memang memungkinkan dan memang layak untuk diberikan relaksasi, otomatis perbankan akan melayaninya dengan baik. Jadi harus aktif dan juga solutif juga, nanti kan dari bank akan memberikan solusi terbaiknya seperti apa gitu Pak ya, sesuai kemampuan dan juga tentu karena ini ada perjanjian juga Pak ya kemarin, harusnya diselesaikan juga kalau memang ada pembiayaan yang belum selesai kan gitu. Oh ya, sama ini Pak, dengar-dengar kan ada program dari pemerintah Pak ya, selain KUR tadi kan ada subsidi angsuran, apakah sudah berjalan Pak atau seperti apa kalau untuk BRI? Untuk subsidi angsuran dari pemerintah memang kayaknya baru processing ya Pak ya. Tentu saja nanti kita sebagai BRI sebagai bank pemerintah otomatis nanti misalnya ada semacam bantuan itu akan siap dilaksanakan, akan diberikan Pak ya kalau memang sesuai apa yang diperuntukannya Pak ya. Iya. Oke Pak, kalau KUR ini sebenarnya kalau di Sleman sudah banyak Pak, udah yang ngajukan sudah banyak. Untuk KUR yang ada di Sleman, kita kan tadi sudah sampaikan bahwa ada KUR mikro yang sampai dengan 50 miliar yang di unit dan Pak ya. Di unit dan KUR retail yang ada di cabang Sleman. Untuk penyaluran KUR keseluruhan atau mungkin dibagi ya, untuk KUR mikro itu kita outstandingnya sudah ada 165 miliar 139.500.000 rupiah dengan jumlah debitur sudah mencapai 6.011 orang atau penikmat KUR. Terus kalau di cabang itu kita sudah menyalurkan outstanding KUR itu 44.518.000.000 dengan penikmat KUR retail 316 orang. Jadi kalau kita total BRI Cabang Sleman itu sudah menyalurkan KUR baik mikro maupun retail 209 M 657.500.000 rupiah dengan jumlah debitur 6.327 orang. Terus banyak juga Pak yang sudah mengakses Pak ya. Iya. Itu kalau ada pendampingan atau pembinaan nggak Pak untuk yang usaha yang mengajukan di BRI itu, apakah ada pendampingan dari BRI-nya atau seperti apa Pak? Ya, jadi sebagai RM Relationship Manager itu kan pengelola akun ya. Jadi kalau sudah jadi nasabah itu tidak hanya BRI berkewajiban hanya mengelola akun atau kredit yang disalurkan, tapi otomatis si RM tersebut sebagai konsultan bagi nasabahnya, bagi UKM-nya, misalnya di bidang Pak ini kok saya gini solusinya apa. Jadi mereka akan dengan senang hati karena sudah jadi keluarga akan memberikan konsultasi. Ya. Jadi untuk pembinaan misalnya mau ada
apa tambah. Kalau nambah plafon juga bisa Pak ya tadi Pak? Bisa, Ya. bisa. Tapi yang lama harus lunas dulu atau? Bisa buka tutup, bisa submersi nanti. Oh ya. Jadi sobat UKM semuanya, sobat Plut semuanya yang di Sleman, terutama nanti bisa nih nanti kalau memang butuhkan tambahan modal, nah ini ada solusi nih. Kur ini lumayan murah Pak ya kalau dihitung Sangat murah. dibanding yang lain gitu Pak ya. Nanti bisa dimanfaatkan, kemudian ada pendampingan juga dari BRI-nya Pak ya. Apalagi tadi disampaikan Pak Toto di awal tadi ada fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan Pak ya. Betul. Mudah-mudahan itu mungkin lebih mudah juga kalau sudah ada hubungan gitu ya Pak, ada komunikasi, ada juga mungkin sebagai nasabah BRI ada pelayanan yang maksimal lah untuk ini semua pelaku UKM di Sleman terutama. Kalau ini Pak untuk program ke depan kira-kira dari BRI yang paling terkait pembiayaan Pak ya, karena kan sekarang UKM kena dampak nih Pak, omsetnya turun, kemudian juga apa kalau yang mau jualan juga mungkin masih kalau walaupun udah normal gitu ya, normal tapi sudah mulai jualan tapi kan mungkin modalnya udah mulai habis gitu. Kira-kira ada program nggak yang untuk mereka ini? Jadi kalau untuk mereka di era new normal itu kita memang mas Pak. Jadi kita tetap mengadakan atau tetap pembiayaan masih jalan, cuman dengan protokol khusus. Oh gitu. Ya. Tapi tetap jalan. Kalau mereka misalnya produktif layak, tetap kita layak. Jadi tidak ibaratnya kita tidak stop lending atau stop untuk melakukan pinjaman. Enggak, kita masih tetap jalan tapi dengan protokol khusus. Jadi jangan khawatir sobat Plut semuanya kalau memang ini apa masih berminat ya masih bisa kok ya. Jadi kita nggak batasi gitu ya. Dari BRI tidak membatasi, silakan bisa ajukan ke unit atau ke cabang sesuai tadi segmennya Pak ya. Kalau yang 50 juta ke bawah silakan ke kantor unit di kecamatan Pak ya. Kemudian kalau yang retail di atas 50 juta sampai 500 juta silahkan datang ke kantor cabang BRI Sleman. Ya Pak Suryono, ya mungkin ini Pak apa kalau dari UKM ini misalkan nanti untuk online dan sebagainya apakah bisa ngajukan online atau harus datang kan protokol tadi gitu? Ya. Kalau sementara untuk pengajuan bisa dengan sistem dengan aplikasi ya. Aplikasi. Bisa. Mereka misalnya kontak by WA dan lain sebagainya bisa, dengan SMS bisa dan lain sebagainya bisa. Nanti apabila memang diperlukan misalnya ada hal-hal urgent yang perlu didatangi mungkin bisa datang namun dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi prinsipnya dengan sistem online akan kita laksanakan. Jadi lebih mudah juga, lebih interaktif, tapi juga apa kalau mau datang langsung juga bisa ya, Pak ya. Artinya dengan protokol yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih Pak. Pak. Fleksibel. Ya. Artinya kan pelayanan tetap berjalan. Sobat Plut semuanya bisa langsung manfaatkan. Silahkan datang ke unit di kecamatan ya, BRI di kecamatan ya, unit kecamatan atau di cabang. Silahkan nanti bisa dimanfaatkan, termasuk fasilitas-fasilitas lainnya Pak ya tadi ada BRI Link, ada warung ya pasar web pasar. Jadi kalau belanja nggak perlu ke pasar, sudah tinggal buka web pasar di sini mau belanja apa kita tinggal milih mau pakaian, makanan, sayuran dan lain sebagainya pilih di sini sudah ada nasabah semua, tinggal kita pesen nanti mereka datang antar. Fasilitasnya lengkap lah Pak ya dari teman-teman juga bisa dapat tambahan pendapatan juga kalau memang butuh pembiayaan tambahan modal tadi salah satunya bisa manfaatkan KUR kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Ini program pemerintah Pak ya, jadi bisa dimanfaatkan terutama untuk yang Sleman memang nanti bisa datang ke kantor cabang Sleman atau di kantor unit yang di kecamatan gitu. Ya Pak Suryono mungkin kalau kita dari Plut, kebetulan kami dari Plut Pak, dari Pusat Layanan Usaha Terpadu di bawah Dinas Koperasi UKM Sleman Pak. Kami punya pendampingan atau dampingan dari UKM di Kabupaten Sleman yang itu tersebar di seluruh kecamatan di Sleman juga. Dan mungkin nanti kalau
ada yang nanya-nanya, mohon bantuannya Pak, mungkin nanti Siap, dibantu Pak ya, siap, atau siap, nanti siap, pengajuan siap. Oke, mudah-mudahan oke, lebih oke. sekarang kan udah online, udah banyak yang dipermudah gitu ya Pak ya, tadi disampaikan apalagi marginnya juga tadi murah gitu ya, nanti mungkin bisa diakses dan juga bisa berguna untuk penambahan modal dari sobat UKM semuanya. Betul, Mas. Dan terima kasih Pak Suryono Sama-sama. waktunya, mudah-mudahan Ya. nanti bisa bermanfaat Ya. untuk teman-teman sobat UKM di Sleman, sobat Blut semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan ini lagi Pak, mungkin ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Boleh. Baik itu pembiayaan maupun nanti kalau ada program-program fasilitas dari BRI Pak ya. Baik, nanti akan kita sampaikan kalau ada program yang lain. Ya. Ada mungkin yang disampaikan Pak terakhir Pak? Oh iya, sobat Blut semuanya. Oke, untuk sobat Bluts maupun sobat UKM, BRI cabang Sleman membuka pintu kepada para sobat UKM yang membutuhkan support modal, akan kita layani dengan setulus hati sesuai program BRI. Biasa. Ya, terima kasih Pak Suryono. Ya sobat Blut semuanya, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan tadi informasinya sudah lengkap. Dari awal tadi ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh sobat Blut semuanya. Kemudian yang terkait PUR, nanti silahkan kalau memang berminat mengajukan. Kalau di bawah 50 juta silahkan datang ke unit BRI di kecamatan, atau kalau misalnya di atas 50 juta sampai 500 juta silahkan datang ke kantor cabang BRI di Sleman. Insya Allah nanti akan dilayani dengan baik dan banyak persyaratan yang mudah dan bisa dimanfaatkan. Mungkin demikian Pak Suryono, terima kasih dan semoga teman-teman sobat Blut semuanya bisa memanfaatkan dan kita bersama-sama dengan BRI dan juga mungkin lembaga keuangan lainnya gitu ya, memajukan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sobat Blut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.